مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa lagi untuk pembelajaran Al-Quran Hadis. Bahasan kita kali ini masih mengenai bab 2, yaitu surah Al-Falaq. Sebagai mukadimah, Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, termasuk daripada golongan surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan di kota Mekah, kemudian diturunkan sesudah surah Al-Fil. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang artinya waktu subuh. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW salat dengan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas dalam perjalanan. Kemudian pokok-pokok isi dari surah Al-Falaq ini adalah perintah agar kita berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Kemudian asbabun nuzul surah, latar belakang diturunkannya surah ini. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengalami sakit parah. Maka datanglah kepada beliau 2 malaikat, yang satu duduk di sebelah kepala beliau dan yang satu lagi duduk di sebelah kaki beliau. Berkatalah malaikat yang duduk di sebelah kaki beliau kepada malaikat yang duduk di sebelah kepala beliau, "Apa yang kau lihat?" Ia menjawab, "Beliau terkena guna-guna." Dia bertanya lagi, "Siapa yang membuat sihirnya?" Ia menjawab, "Labid bin Al-Aqsam Al-Yahud, yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di dalam sebuah sumur keluarga si Fulan di bawah sebuah batu besar. Datangilah ke sumur itu, timbalah airnya dan angkatlah batunya. Kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah." Kemudian pada pagi harinya Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yathir dan kawan-kawannya. Setibanya di sumur itu, tampaklah airnya merah seperti air pacar. Air itu ditimbaknya dan diangkat batunya serta dikeluarkan gulungannya, kemudian dibakar. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri dari 11 simpul. Makanya surah An-Nas dan Al-Falaq ini ayatnya 11. Surah Al-Falaq dan An-Nas ini turun berkaitan dengan peristiwa tersebut. Setiap kali Rasulullah SAW mengucapkan satu ayat, maka terbukalah simpulnya hingga sampai habis, ya, dari ayat 1 sampai ke 11 ayat dari 2 surah tersebut. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Al-Kalbi dari Abu Shalih yang bersumber dari Ibnu Abbas. Kemudian dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Yahudi membuatkan makanan untuk Rasulullah SAW. Setelah memakan makanan itu, tiba-tiba Rasulullah SAW sakit keras, sehingga para sahabat mengira bahwa penyakit itu timbul akibat perbuatan Yahudi itu. Maka turunlah malaikat Jibril membawa 2 surah ini, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. An-Nas sudah kita bahas, serta membaca ta'awudz. Seketika itu juga Rasulullah SAW keluar menemui sahabat-sahabatnya dan dalam keadaan sehat walafiat. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Dalail dari Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi bin Anas yang bersumber dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Kemudian
Isi kandungan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kandungan ayat 1 dan ayat 2. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb al-falaq adalah Allah. Al-falaq maknanya subuh. Boleh juga dengan makna yang lebih umum, yaitu setiap apa yang dimunculkan Allah pada pagi hari, seperti subuh dan biji tumbuhan. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Quran surah Al-An'am ayat 95. Kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, yaitu dari kejahatan seluruh makhluknya hingga kejahatan dari dirinya sendiri. Karena nafsu selalu memerintahkan untuk selalu berbuat jahat. Jika engkau katakan dari kejahatan makhluknya, maka engkau adalah orang yang pertama yang termasuk di dalamnya. Jadi ketika kita berlindung dari kejahatan makhluknya, maka itu juga berarti kita berlindung dari kejahatan diri kita sendiri, karena kita adalah makhluk Allah. Kemudian Allah berfirman, min syarri ma khalaq, itu mencakup setan dari golongan jin dan manusia dan kejahatan lainnya. Kemudian ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dikatakan arti al-ghasaq ialah malam, dan dikatakan juga artinya bulan. Arti yang sahih adalah bahwa al-ghasiq mencakup kedua makna. Adapun al-ghasiq artinya malam, karena Allah Ta'ala berfirman, dirikan salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Quran surah Al-Isra ayat 78. Pada malam hari banyak kejahatan dan binatang buas berkeliaran. Oleh karena itu dipinta perlindungan dari kejahatan al-ghasiq, yaitu kejahatan yang ada di malam hari. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. An-nafatsat yaitu para tukang sihir yang mengikat tali dan lain-lain. Kemudian menghembusnya sambil membaca mantra-mantra yang terdiri dari nama-nama setan. Ia menghembus setiap puhul yang ia ikat. Demikianlah ia lakukan. Tukang sihir yang tercela ini menginginkan orang tertentu agar sihirnya mengenai orang tersebut. Allah menyebut nafasat, ya, bentuk perempuan, mu'annas, tidak nafasin, mudzakkar, bentuk laki-laki, karena kebanyakan orang yang melakukan jenis sihir ini adalah para wanita. Ya, jadi biasanya tukang-tukang sihir itu yang seperti ini biasanya dilakukan oleh wanita. Ya, gambarannya biasanya wanita yang sudah tua dan sebagainya. Kemudian ayat yang kelima, wa min syarril hasidin, wa min syarri hasidin idza hasad. Al-hasad ialah orang yang benci terhadap orang lain, karena orang lain tersebut mendapat nikmat dari Allah. Jika seseorang mendapat nikmat berupa harta, kedudukan, ilmu dan lain-lain, maka orang tersebut dadanya terasa sesak, sehingga muncul sikap iri atau iri hati. Ya. Al-hasad ini terbagi dua. Pertama, seseorang yang benci terhadap orang lain yang mendapat nikmat Allah, tetapi ia tidak berbuat apa-apa terhadap orang tersebut. Artinya ketika dia melihat orang lain mendapatkan satu nikmat, ya, dia iri, tapi dia tidak berbuat sesuatu yang mencelakakan orang lain. Nah, kejahatan dan bala ada pada orang yang dengki ini jika ia bertindak. Ya, artinya ketika dia melakukan satu perbuatan. Oleh karena itu Allah berfirman, idza hasad, artinya jika ia dengki. Jadi orang dengki
itu bisa membahayakan apabila ia melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, seseorang yang benci terhadap orang lain yang mendapat nikmat Allah, ia merasakan sesuatu terjadi pada dirinya jika si fulan mendapat nikmat. Pada saat itu keluar dari dirinya sesuatu yang jelek, yang sulit untuk diungkapkan. Kemudian ia kenai si fulan dengan ain tersebut. Akibatnya bisa menyebabkan kematian, misalkan sakit, gila. Terkadang juga orang hasad ini dapat menghentikan sesuatu, misal mesin, atau merusak kendaraan, atau tiba-tiba mogok. Dan juga dapat merusak misalkan pompa air kita, atau barangkali juga merusak kebun dan sebagainya. Nah, ain itu benar adanya dapat menimpa seseorang ya dengan izin Allah. Ain itu kan bisa berupa pujian, juga bisa celaan dan sebagainya. Allah menyebutkan jika malam telah tiba, tukang sihir yang menghembus buhul-buhul ikatan-ikatan, ya, orang yang dengki apabila ia dengki. Ketika bencana ini terjadi, ya ini secara tersembunyi. Demikian wallahu a'lam bishawab isi daripada kandungan surah Al-Falaq. Semoga apa yang barusan saya sampaikan kalian dapat memahami, kemudian kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya ya, dengan membaca dua surah ini, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Karena dua surah ini termasuk di dalamnya adalah perlindungan kepada kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna